Belum Pak. Cara pandang sebuah bangsa terhadap eksistensi dirinya dan seluruh dinamika yang berkembang di dalamnya, bersifat dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan selalu berinteraksi dengan seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Itu adalah wawasan kebangsaan. Jadi adik-adik seluruhnya harus memiliki wawasan kebangsaan sehingga kita akan mencintai terhadap bangsanya. Kita ini dibesarkan dilahirkan di Indonesia, kita harus menjadi warga negara yang bisa membangun untuk meneruskan perjuangan kawan kita yang telah mendahului. Itu adalah wawasan kebangsaan. Lanjut Pak. Empat pilar kebangsaan ini yang harus kita jaga benar ini. Sebagai warga negara Indonesia, yaitu yang pertama Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara kita, tidak boleh berubah. Jadi kita tetap harus mempertahankan bahwa Pancasila sebagai warga dasar negara Indonesia. Segala sumber dari sumber hukum itu adalah Pancasila. Dan berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah segala sumber hukum yang tertulis. Nah, itu adalah sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan berikutnya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, agama. Kita adalah tetap satu, yaitu Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah NKRI, adalah harga mati. Jadi tidak boleh NKRI ini dipecah-pecah. Indonesia adalah tetap dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan para pejuang kita atau para kawan kita memperjuangkan saat itu. Lanjut Pak. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah suatu komunitas etnis yang ciri-cirinya adalah memiliki nama. Bangsa itu adalah memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu. Bangsa juga merupakan doktrin etika dan filsafat dan merupakan awal dari ideologi nasionalisme. Itu adalah bangsa. Itu ciri-cirinya. Kalau yang mau ditulis kayaknya nanti kecepatan Pak, jadi nggak usah ditulis kalau bisa, lihat aja diingat-ingat. Tapi kalau memang sempat silakan ditulis. Dan berikutnya adalah secara etimologis negara berasal dari bahasa asing, yaitu state atau bahasa Inggrisnya kata state pun berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, dan Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah La Stato yang pengertian yang mengartikan negara sebagai kekuasaan. Lanjut. Dalam kamus ilmu politik dijumpai istilah bangsa, yaitu nati dan nasional. Artinya masyarakat yang berbentuk diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut. Satu kesatuan bahasa. Indonesia ini kan ada sumpah pemuda itu. Yang berikutnya satu kesatuan daerah, kita merasa satu daerah. Yang berikutnya satu kesatuan ekonomi. Yang berikutnya satu kesatuan hubungan ekonomi, satu kesatuan jiwa yang tertulis dalam kesatuan budaya. Jadi kita sebagai warga negara, kalau Indonesia ini kan bahasa Indonesia satu. Sehingga walaupun orang Jawa, orang Batak bisa berkomunikasi, tetapi bahasa daerahnya tetap dijunjung tinggi. Jadi tidak melupakan bahasa daerahnya, tapi dia tahu untuk berkomunikasi antara suku menggunakan bahasa Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Jadi kita negara yang besar ini jangan sampai terpecah-pecah, karena nenek moyang kita atau puja-puja kita udah mendeklarasikan Indonesia itu dengan begitu bagusnya. Sementara negara luar itu ingin seperti kita yang terpecah-pecah posisinya, ya kan? Pulau-pulau, ribu-ribu pulau, ribu-ribu suku, ribu-ribu bahasa, agama, tetapi tetap bersatu tetap utuh seperti ini. Jadi jangan kita malah mau merubah status yang udah begitu bagusnya. Sebagai generasi penerus, kita
kita harus mempertahankannya, memperjuangkannya, sehingga anak cucu kita nanti akan masih menikmati negara Indonesia masih utuh dari Sabang sampai Merauke. Lanjut. Bentuk negara yaitu republik atau federal atau monarki, ini adalah bentuk negara. Kebetulan Indonesia adalah republik, ya kan? Terus presidensial, parlementer, nah itu pemerintahannya. Lanjut. Ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional, kondisi mental bangsa, kondisi kehidupan politik, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi pertahanan dan keamanan. Jadi kondisi mental bangsa, bangsa ini kalau memiliki warganya yang mental pengecut, makanya nanti akan bubar Indonesia. Adik-adik inilah sebagai penerus bangsa, hanya harus punya mental yang kuat, yang bagus, tetap memperjuangkan bangsa Indonesia tetap menjadi utuh satu, yaitu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kondisi kehidupan politiknya, kalau politik Indonesia ini kacau, tidak aman, tidak stabil, kita bisa pecah juga. Makanya alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan demokrasi, terpilih presiden, aman, tentram, makanya aman. Kita kalau aman akan bisa melanjutkan pembangunan. Tapi kalau kondisi negara dalam kondisi kacau seperti di Timur Tengah, jangankan membangun, yang dibangun aja dihancurkan, ya kan?